Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Bawaslu kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Pak Aditya Saputro dalam podcast Pahit. Podcast Ngabuburit. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas ini. Kemarin kan sahabat Bawaslu sudah memberikan hak suaranya. Nah, kok bisa terdaftar sebagai pemilih? Nah, kita akan mengulas terkait dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Nah, di samping saya ini sudah ada Kodim HPPH Bawaslu Kota Salatiga. Nah, beliau itu salah satu yang membidangi terkait pendataan daftar pemilih, pengawasan lebih kompleksnya. Nah, langsung saja kita bertanya langsung kepada Bapak Lukman Fahmi. Nah, bagaimana Pak Fahmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Tentunya sahabat Bawaslu juga baik semua kan? Oke, Pak Fahmi ini udah mungkin lebih baik kalau mungkin ya. Pak Fahmi apa puasanya udah belum ini? Kira-kira? Jadi kalau puasa itu kan bolong. Oke. Bolongnya pas habis maghrib sampai imsak. Bolong. Jadi tidak full terus gitu. Ya. Sehari semalam nanti. Oke. Sudah banyak cobanya dahulu Pak selama bulan puasa. Karena biasanya kan selamat menunaikan ibadah puasa gitu. Orang-orang kan sukanya menyampaikan ucapan itu. Namanya menunaikan itu mungkin katanya dari menu dan naikkan. Jadi emang berat itu. Kalau menunya turunan mungkin mudah tidak berat. Menaikkan menu ini. Menunya naikkan semua puasa itu. Di jalan banyak dan macam-macam itu. Menunya naikkan semua jadi harus kuat imannya itu. Harus kuat imannya. Nah, terkait dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih ini Pak terkait pada pemilu maupun pemilihan 2024 tentu kan banyak lika-liku itu yang dihadapi terkhusus dari Bawaslu selaku instansi pengawas pemilih. Nah, kira-kira itu seberapa penting sih Pak validasi terkait dengan daftar pemilih? Nah, mungkin kan sahabat Bawaslu di rumah bertanya-tanya, emang penting ya? Yang penting kan WNI apakah juga 17 tahun di bawah itu perlu divalidasi atau tidak ya kan tentunya mereka bertanya-tanya, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kenapa kok dibilang apa sih pentingnya validitas DPT dalam pemilu? Tentu ini sangat penting gitu kan. Ketika misalnya orang mau ngapain nilai situ tak kebutuhannya apa saja itu dari DPT tersebut. Misalnya nanti pemilu itu dikatakan jujur, adil, transparan, integritas, ya dari itu daftar pemilihnya tersusun dengan baik atau tidak semacam itu. Kalau tidak nanti juga jalan ke depannya juga akan berantakan gitu. Misalnya KPU mau menentukan jumlah kertas suara yang dicetak berapa, nah itu kan dari DPT gitu kan. Selain itu juga jumlah TPS yang mau didirikan berapa, itu juga dari jumlah DPT gitu kan. Kalau jumlah DPT-nya bisa diketahui, maka kebutuhan tersebut bisa dianggarkan dan bisa disusun oleh KPU dengan baik. Selain itu pemilu itu dikatakan akuntabel itu ya dari situ, jumlah DPT-nya berapa bisa diketahui pasti, kemudian alat apa istilahnya logistiknya berapa itu bisa diketahui dari situ. Berarti itu berkesinambungan ya Pak ya. Berarti antara logistik dan jumlah pemilih itu perlu disinkronkan ya. Berarti kan tahunnya masyarakat mungkin masyarakat yang beranggapan kira-kira masyarakat soal 3 Desember nyetak semene atau enggak gitu, atau perlu, berarti itu penting terkait sinkronisasi itu ya Pak. Penting terkait misalnya surat-suara cadangan, kalau misalnya terjadi pemungutan suara ulang itu pun juga harus ada agian surat-suara yang disediakan oleh KPU sendiri. Jadi misalnya di pemilu DPT tentu kan berbeda-beda, misalnya yang masuk DPT berapa, yang masuk di daftar pemilih khusus berapa, itu kan penting. Jangan sampai yang masuk di DPK itu masuk DPT nyoblos semua, ya nanti ujung-ujungnya PSU karena mereka yang tidak berhak untuk nyoblos
kertas suara tertentu nyeblos gitu kan. Di Salatiga juga ada kasusnya kan. Oke. Kalau permasalahan Pak yang sering dihadapi dalam tahap pemutakhiran data pemilih itu apa saja? Kira-kira yang mungkin rentan lah, Yang rentan. bisa kayak pemilih TMS, DMS kan atau apa dan sebagainya gitu, yang sering terjadi. Yang sering terjadi yaitu tadi disebutkan bahwasanya yang TMS tapi masuk memenuhi masuk MS masuk itu, misalnya yang masih balita ternyata sudah tercatat di daftar pemilih, ataupun yang TNI Polri belum pensiun ya itu tercatat, ataupun misalnya nanti mereka yang potensial memilih di hari H, kalau pemilu kemarin kan tanggal 14 Februari Ya. 14 Februari 2024. Nah, ketika potensial pada hari H itu sudah bisa nyoblos, tapi dari Pantarlih sendiri tidak mendeteksi, maka nanti bisa jadi hak pilihnya terabaikan dan bisa tidak memilih. Artinya, kenapa Bawaslu Kota Salatiga dan Bawaslu se-Indonesia itu menaruh perhatian khusus dalam penyusunan DPT itu karena itu masyarakat bisa saja hak pilihnya hilang, ataupun masyarakat yang tidak memiliki hak pilih ternyata mendapatkan hak pilih. Berarti kalau itu mungkin sahabat baru di rumah ini kan sembari menunggu waktu buka puasa kan juga bertanya-tanya. Iya. Berarti misal ada pemilih yang sudah memenuhi syarat, cuman kok dicek dalam daftar pemilih kok belum ada, itu bisa lapor ke Bawaslu-nya atau langsung ke KPU? Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa langsung, misalnya kalau di tingkat TPS bisa misalnya ke PPS-nya, Ya. KPPS-nya, ataupun PPS, ataupun nanti ke PKD untuk pengawas desa kelurahan, untuk di Bawaslu-nya, Badan Edoknya, atau juga bila bisa ke PPK, ataupun langsung daftar ke melaporkan diri ke KPU juga ada. KPU kan juga membuka layanan online juga, seperti halnya Bawaslu semacam itu. Bisa lewat online, nanti akan petugas yang akan menindaklanjuti. Misalnya ada warga yang melapor ke posko aduan di Bawaslu Kota Salatiga melalui IG ataupun WA, nanti Bawaslu Kota Salatiga akan meneruskannya kepada Panwascam akan ke PKD, dan PKD akan menindaklanjutinya agar yang bersangkutan itu bisa diakomodir hak suaranya semacam itu. Oke. Pak, kalau terkait validasinya ataupun pemutakhirannya itu kan, apakah mungkin kan di sahabat Bawaslu juga bertanya, apakah cukup divalidasi sekali terus jadi DPT atau ada tahap-tahap yang harus dilalui? Ada tahap-tahap, misalnya dari pertama kan DPRHB misalnya di tingkat kelurahan itu ada pleno. Di situ sampai tingkat kecamatan misalnya, atau sampai tingkat kota itu KPU memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk kembali lagi ngecek namanya apakah terdaftar dalam DPSHP, kemudian nanti DPS itu apakah sudah terdaftar. Kalau belum, bisa dalam forum tersebut Bawaslu yang berjenjang misalnya di tingkat PKD atau Panwascam bisa memberikan himbauan kepada KPU untuk mencantumkan mereka yang belum terdaftar, padahal mereka sudah potensial atau mereka seharusnya mendapatkan, ataupun mencoret yang seharusnya TMS kok masih tercantum semacam itu. Karena kan permasalahannya selalu saja begitu ya. Misalnya kemarin yang sudah meninggal ternyata masih terdaftar, masih tercatat semacam itu. Dan itu kalau misalnya tidak ada usulan dari keluarga bahwasanya ini sudah meninggal, ya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berani mencoret itu semacam. Berarti memang harus kesadaran dari masyarakat setiap kali ada pergantian status, mungkin dari yang meninggal ngurus akta kematian juga penting ya Pak ya, sekali, agar tidak disalahgunakan. Kalau kemarin sepanjang pengawasan Bawaslu maupun teman-teman jajaran pengawas ad hoc, ada nggak Pak temuan ataupun terkait pemilih TMS maupun MS gitu? Ada. Itu berarti tindak lanjutnya apa? Apakah
cukup dipublis atau disampaikan ke KPU atau seperti apa? Iya tadi Bawaslu Kota Salatiga menyampaikan himbauan secara berjenjang, misalnya tingkat PPK itu oleh Panwascam gitu kan, mengimbau bahwasanya kok di DPS masih tercantum, seharusnya tidak tercantum. Nah, itu nanti agar di pleno tingkat kota itu sudah dihilangkan, itu sudah dihapus semacam itu. Nanti Bawaslu Kabupaten Kota juga pada pleno tingkat Kabupaten Kota juga memberikan himbauan dari hasil pantauan atau temuan dari Panwascam tersebut untuk berjaga-jaga seandainya pada hari H pleno tersebut masih ada nama-nama yang TMS kok masih MS atau sebaliknya itu untuk dihilangkan gitu semacam itu. Nah, sahabat baru di rumah tentunya sembari menunggu waktu berbuka puasa tentunya masih penasaran ini. Itu daftar pemeriksaan udah ada, bagaimana cara mengawasinya. Nah, stay tune di YouTube Bawaslu Kota Salatiga. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Tunggu dulu ya. Oke, sahabat Bawaslu, kembali lagi kita dalam bincang kedua Panit Podcast Ngabuburit. Nah, tadi kita sudah mengulas apa saja kerawanan, seberapa penting validasi daftar pemilih itu. Nah, sebelum kita memasuki ke segmen selanjutnya ataupun terkait tahapan penyusunan DPT daftar pemilih tetap. Nah, di sini tuh sudah ada buku, mungkin sahabat Bawaslu bisa menyaksikan sudah ada buku Jalan Panjang. Nah, buku Jalan Panjang ini kalau boleh tahu nih isinya apa Pak Fahmi? Menceritakan soal apa? Kali ini kita sebenarnya programnya bedah buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2004 di Jawa Tengah. Isi buku ini adalah terkait proses bagaimana lika-liku tiap Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPT. Buku ini semua hal terkait misalnya proses bagaimana awal dari misalnya DPT itu disusun, kemudian melalui pleno itu himbauan Bawaslu Kabupaten Kota itu ada dituangkan di sini. Berarti kurang lebih isinya terkait dengan penyusunan daftar pemilih apa ya? Iya. Terkait buku Jalan Panjang ini ya. Nah, iya. Ini nanti mungkin ini bisa diakses di e-book juga ya Pak ya? Ada, di e-book sudah ada. Nanti di sini di Kota Salatiga ada Pak? Biar menanyakan terkait mungkin daftar pengawasan penyusunan DPT di Kota Salatiga ada? Ada ya? Ada di halaman 227. Nah, mungkin sampai 293. Nah, itu berapa halaman itu? Banyak itu Pak. Nah, mungkin nanti sahabat di rumah sehabis buka puasa nanti bisa mengakses e-booknya. Nanti akan kami sertakan linknya. Nah, linknya nanti bisa diakses ya di layar yang telah ditampilkan ini. Nah, lanjut saja Pak. Mungkin kan ini berarti secara gamblang kita sembari membedah buku Jalan Panjang ini ya Pak ya. Nah, lanjutkan yang tadi sahabat Bawaslu. Nah, bagaimana sih Pak Bawaslu itu melakukan pengawasan dalam penyusunan DPT? Misal mungkin apakah ada alat kerjanya atau ada pencegahannya itu apa saja? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Bawaslu Kota Salatiga selalu mendapatkan turunan alat kerja dari pusat, kemudian ke provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota akan meneruskannya ke tingkat ad hoc. Dalam selain menggunakan alat kerja tersebut, Bawaslu juga tentunya melakukan koordinasi berjenjang kepada misalnya Bawaslu Kota dengan KPU, kemudian Bawaslu Panwaslu dengan PPK dan selanjutnya. Selain itu juga Bawaslu Kota Salatiga fokus pada titik-titik kerawanan tadi, titik-titik kerawanan yang mungkin saja terjadi bisa saja menghilangkan atau memberikan hak pilih kepada yang tidak berhak tadi. Misalnya TNI Polri tercantum. Kalau TNI Polri itu kan istrinya kalau tidak TNI Polri kan dia memiliki hak pilih. Ya, jangan-jangan itu tercatat semacam itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan instansi-instansi tersebut. Selain KPU kita juga kerjasama dengan Kodim,
dengan Korem, dengan Polri. Berarti mungkin kita juga mencatat sejauh mana aktualisasi terkait TNI ataupun Polri yang sudah pensiun gitu ya, sudah pensiun, kemudian berapa jumlahnya yang ada di Salatiga, karena biasa saja yang bertugas di Salatiga itu di luar kota semacam itu. Artinya kita bisa kalkulasi, oh jumlah TNI Polri Salatiga sekian, keluarganya sekian, semacam itu. Selain itu juga kita bekerja sama dengan kepolisian, Polri dan rumah tahanan. Ini untuk mengakomodir mereka yang sedang kena musibah kriminal yang sedang dititipkan di sana, yang sedang indekos di sana. Berapa warga Salatiga yang sedang berada di tahanan tersebut, kemudian apakah yang bersangkutan itu tercatat di daerah asalnya, kemudian bagaimana mengurusnya, karena kan bisa saja mereka yang dititipkan di tahanan polisi itu berpindah ataupun pindah ke rumah tahanan, ataupun juga yang di rumah tahanan itu bisa saja selesai masa tahanannya, semacam itu. Jadi kita pantau terus sampai hari H itu keberadaan mereka yang ada di tahanan, agar tidak bisa double milih gitu di tahanan, mendapatkan. Berarti tidak nyoblos di dua tempat nggak bisa. Misalnya sudah pulang nyoblos di rumah, ternyata nanti alasannya berkunjung ke teman di rutan ternyata itu ya itu mustahil, tapi itu perlu kita antisipasi kerawanan tersebut agar tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa terwujud, karena dari DPT tersebut menjadi legitimasi pemilu itu akuntabilitas dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, ya karena itu DPT yang baik, kemudian transparan. Bisa saja misalnya ada angka-angka yang belum dicoretkan ketika pleno di tingkat kecamatan, itu saja bisa saja disinyalir terjadi penggelembungan suara, disalahgunakan yang membuat publik menjadi apa ya, jadi sentimen lah, jadi nilai kepercayaan juga berkurang. Padahal peserta pemilu pun dilibatkan dalam penyusunan DPT tersebut, dalam pleno. Berarti setiap validasi itu selain mengundang Bawaslu juga mengundang partai politik dan caleg atau dan calon gitu Pak. KPU itu biasanya mengundang peserta, misalnya terbuka di rapat pleno kabupaten tingkat kabupaten kota itu ada forum, misalnya apakah dari misalnya anggota parpol yang seharusnya bisa mendapatkan hak suara ternyata belum, itu kemudian dibuka juga forum saran masukan dari peserta, ya dari tidak hanya partai politik, kemudian juga dari unsur kepolisian, kejaksaan, kemudian dan hal-hal yang lain juga diminta masukan saran, karena misalnya ada orang yang menggunakan identitas ganda gitu kan, namanya mungkin di Ahmad Zaki gitu. Depannya disingkat A Zaki, kemudian di alamat lain ditulis misalnya Ahmad Z, seperti itu bisa saja terjadi. Nah, kejaksaan dan kepolisian juga bisa memberikan ruang masukan saran apakah ada pelanggaran terkait penggunaan identitas itu tersebut, sehingga ketika pleno oleh KPU itu selesai, pleno yang terbuka itu selesai dan ditutup, itu semuanya sudah clear. Peserta politik, peserta pemilu sudah yakin bahwasanya DPT yang tersusun itu valid adanya, kemudian Bawaslu juga sudah yakin, kemudian juga masyarakat juga diharapkan juga yakin. Berarti waktu rapat pleno gitu, peserta yang hadir itu bisa memberikan masukan Pak, misal dari partai politik ataupun masyarakat yang menanggapi itu bisa berarti bisa. Memang terbuka ya Pak ya, masukan dari setiap orang ya istilahnya, setiap orang terkait daftar pemilih Pak ya. Nah, memasuki di penghujung acara ini sahabat Bawaslu, nah tentunya kan sahabat Bawaslu mungkin bertanya-tanya juga
apa iya selama pemutaran daftar pemilih itu yang diawasi cuma daftar pemilih, bagaimana dengan pihak KPU-nya? Nah itu apakah juga diawasi Pak kinerjanya, mungkin dari KPU, terus PPK, PPS itu apakah juga diawasi? Iya, jadi gini, untuk menjaga apa ya validitas, netralitas ya, istilahnya, itu Bawaslu mengakui seluruh tahapan, tidak hanya penyusunan DPT saja, tapi juga saat pembentukan badan-badan ad hoc di KPU, kita juga melakukan pengawasan. Misalnya membutuhkan badan ad hoc di tingkat PPK, seleksinya kita pantau gitu kan. Kita awasi apakah mereka yang ikut dalam seleksi tersebut benar-benar bisa memenuhi syarat gitu misalnya, atau apakah dia misalnya domisilinya di mana, kan harus sesuai dengan domisili gitu. Misalnya dia KTP-nya di luar kota ternyata daftar Salatiga, nah itu kita pantau. Kemudian apakah mereka tercantum dalam SIPOL ya, sistem informasi partai politik itu. Kalau tercantum maka kita memberikan himbauan kepada KPU, nama-nama yang bersangkutan ternyata masuk dalam SIPOL gitu kan. Tidak boleh ya, harus netral ya. Harus netral, perlu dikelirkan tersebut yang bersangkutan. Apakah namanya itu memang benar-benar dia tahu dan sadar, artinya dia menjadi anggota partai politik, ataukah namanya dicatatkan misalnya sebagai genep-genep ya. Sebagai syarat dalam apa istilahnya validasi partai politik ya. Oke, terakhir nih Pak. Selain itu juga apa? Tadi kan tingkat PPK, kemudian PPS juga kita. Kelurahan juga kita. Oh berarti setiap tingkatan memang sudah ada pengawas yang melakukan pengawasan melekat gitu ya sahabat Sofia. Setiap seleksi gitu kan. Berarti tidak hanya tahapannya saja, cuma juga dari pembentukan badan KPU juga diawasi juga. Bahkan pantar lainnya pun kita juga ikut andil dalam pengawasan tersebut agar benar-benar mereka yang melakukan istilahnya bekerja dalam penyusunan daftar pemilih itu benar-benar orang yang netral yang bisa dipertanggungjawabkan kerja-kerjanya. Berarti memang cukup luas dalam Bawaslu melakukan pengawasan ini. Aspeknya itu ternyata luas ya Pak ya, bukan hanya KPU saja, cuma juga instansi-instansi lainnya pun juga ya. Terlebih mungkin khususnya terkait ASN ya Pak ya, bahkan ASN di instansi-instansi kan itu juga banyak ya Pak ya, di mana pun juga. Nah terakhir nih Pak, ketika pemutaran daftar pemilih itu ada nggak sih Pak misal sampling lah yang dilakukan oleh teman-teman pengawas, mungkin sudah divalidasi oleh KPU, cuman mungkin untuk menguji kebenarannya ada nggak sih mungkin sampling ataupun uji petik yang dilakukan oleh teman-teman pengawas, mungkin sudah untuk meyakinkan lagi lah, jangan-jangan cuma dicoklit cuman nggak tapi fiktif gitu. Itu ada nggak sampling yang dilakukan oleh teman-teman pengawas itu Pak? Itu menjadi suatu yang harus dan wajib bagi pengawas dalam melakukan uji petik atau sampling tersebut. Ketika begitu pengawas TPS itu dilantik, maka dia memiliki kewajiban untuk sampling per hari 5-10 KK satu hari. Kemudian dia berkewajiban untuk melaporkannya dalam alat kerja yang dimiliki oleh Bawaslu. Sehingga apabila ada misalnya yang joki itu apa istilahnya? Joki diwakilkan, joki pantar lainnya mewakilkan kepada saudaranya ataupun keluarganya untuk melakukan coklit di lingkungannya, karena mereka kenal kan. Mereka yang coklat itu kan mereka yang petugas pantar itu biasanya di lingkungan yang mereka ketahui ya, dan mereka kenal, sehingga biasa saja diwakilkan. Ataupun mereka yang sudah dicoklit, mereka kan berkewajiban untuk menyerahkan dan menempel stiker di rumah tersebut. Nah, apakah yang sudah dicoklit itu apa sudah ditempel stiker, kemudian ataukah sebaliknya yang belum dicoklit tapi sudah ditempel stiker, ataupun yang sudah dicoklit sudah ditempel tapi belum ditulis nama-namanya tersebut. Nah, itu perlu lakukan pengawasan sampling oleh petugas kami, sehingga benar-benar informasi terkait coklat itu bisa diketahui masyarakat luas. Misalnya dengan adanya stiker, oh berarti dia
sudah dicoklat, benar-benar dicoklat semacam itu. Informasinya juga jelas. Ada berapa dalam kakak tersebut yang berhak mendapatkan hak pilih semacam itu. Oke, nah mungkin sahabat kan ini juga mungkin waktu mau pemilihan kan mungkin tidak ada di rumah ini Pak, mungkin mau dicopet cuma tidak ada di rumah, mungkin kerja di luar kota itu melalui online itu bisa nggak? Mungkin video call itu bisa Melalui online bisa, kemudian tapi dengan sepengetahuan pengawas dengan sepengetahuan pengawas semacam itu. Selain itu juga sampai pada hari H itu penyelenggara pemilu itu memberikan hak untuk memilih pada peserta. Misalnya sudah terjadi tadi udah V-call misalnya atau WA-an bahwasanya ini undangannya, pemberitahunya itu karena tidak sampai kepada yang bersangkutan, kemudian dibawa di balai KPPS untuk dibawa ke tempat pemungutan suara. Itu pun masih bisa diakses, bisa diambil oleh yang bersangkutan, kemudian hari-hari bisa mencoblos seperti itu. Artinya penyelenggaraan pemilu itu memberikan hak untuk memilih pada mereka yang berhak seluas-luasnya seperti itu. Tidak memberikan, misalnya kalau tidak surat pemberitahuannya tidak sampai, sudah tidak boleh nyoblos, tidak boleh datang. Berarti ada opsi lainnya ya Pak? Ada opsi lain. Oke. Nah mungkin karena waktu berbuka juga sudah semakin dekat, nah mungkin kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan bahasan-bahasan menarik lainnya ya sahabat Bawaslu ya. Nah, mungkin nanti sahabat Bawaslu yang kepo nih terkait bagaimana buku jalan panjang sesuai tema kita pada podcast kali ini, udah buku jalan panjang dengan tema dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Nah nanti sahabat Bawaslu bisa melakukan akses di e-book ya, di link yang sudah tertera di layar. Nah, silakan diakses. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Pak Fahmi yang mau dijawab. Ya mungkin terkait buka puasa atau kalau buka puasa. Nah terlebih kan pasca pemilihan ini kan juga tentunya mungkin yang ulang tahun ingin menguruskan daftar pemilihnya, itu kan juga bisa dimasukkan juga dalam daftar pemilih berkelanjutan. Iya. Yang utama adalah misalnya sahabat Bawaslu ketika ingin mengetahui seluk-beluk bagaimana penyusunan DPT, bagaimana kerja Bawaslu Kota Salatiga beserta jajarannya, bisa mengakses buku jalan panjang yang ada. Ini berarti diterbitkan oleh Bawaslu Jawa Tengah. Bisa diakses di situ. Apakah Bawaslu Kota Salatiga telah melakukan pengawasan secara prosedural sesuai tahapan atau tidak, ya ada di buku ini. Walaupun ini bukunya tidak memuat semua dinamika yang ada di lapangan sebenarnya. Misalnya teman-teman kita yang coklat itu kan juga kadang yang bercoklat lagi pergi gitu kan. Tentunya kalau pulang balik 4 kali baru jalan KRL-nya bisa tebalnya bisa tebal banget gitu. Iya. Apakah mereka yang gerbangnya ditutup, apakah pengawas kita yang ketemu dengan atau disambut dengan gubernur aja, itu tidak kita tulis di sini, tapi minimal sahabat bisa. Biasanya memang sahabat baru tahu lah bagaimana kita melakukan pengawasan ya Pak ya dalam daftar. Nah mungkin itu saja sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Salatiga, dalam podcast Maret kesempatan kali ini. Saya Fernando Aditya Saputro, mohon maaf apabila memandu jalannya podcast ini terus banyak berkata yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunggu jalannya buka bersama yang kurang lebih 5 menit lagi kita akan berbuka puasa. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih ya Allah atas indahnya